wasiatnya Abu Hamid Al-Ghazali kepada muridnya, malam ta'amal, selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Lam tajidil ajra. Jadi malam ta'amal, selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Nah, ini ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Sebabnya beramal, akibatnya berpahala, ya dapat pahala. Ada orang tidak beramal, tidak berpahala atau tidak dapat pahala. Nah, logika berpikirnya begini, ada orang nggak kerja, tapi pengen digaji. Gitu. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk, ya. Jadi kalau antum bekerja dapat gaji masuk akal. Bekerja satu sebab, gaji itu akibat pekerjaan kamu. Kan gitu. Amal juga sama dengan pahala. Ya, selama engkau tidak beramal wahai muridku, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Jadi tugas kita di dunia ini agar terus mendapatkan pahala dari Allah, kerjakan saja apa yang diperintah. Itu kuncinya. Kerjakan saja apa yang diperintah, yang menjadikan buah daripada amal itu. Ya nanti tinggal niat-niatnya yang diluruskan. Tinggal niat-niatnya yang diluruskan. Termasuk apa konsep daripada amal itu. Konsep daripada amal. Maka konsep amal yang bagus itu apa? Konsep amal yang bagus itu ketika kita beramal, ketika kita berbuat. Yang pertama, konsepnya adalah sesuai perintah dulu. Ya, kalau sesuai perintah, itu konsep bagus. Ya, sesuai perintah. Dalam hal ini perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dalam hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam 5 dasar hukum. Gitu ya. Di dalam Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Kalau itu ada, dan memang di situ ada perintahnya, lakukan. Itu konsep yang bagus, sesuai perintah. Kalau beramal tidak sesuai perintah, ya nggak bagus, ya nggak bagus. Ya sesuai perintah dulu. Nah kemudian kalau sudah sesuai perintah, baru masuk tuh amal yang bagus berikutnya, niatnya karena Allah, lurus karena Allah, murni, ya, ikhlas. Ya, berikutnya yakin, berikutnya sungguh-sungguh, dan seterusnya. Itu semuanya konsep-konsep amal yang bagus. Pertama sesuai perintah, kedua niat, yakin, ijtihad, terus sabar, semuanya masuk, sifat-sifat kebaikan. Itu insya Allah nanti akan berujung pahala. Gitu. Jadi kalau kita tidak beramal, maka tidak akan pernah mendapatkan pahala. Kita kan pengen beramal ini berpahala, ya. Itu yang disebut dalam tingkatan apa konsep mukmin itu disebut apa? Sahihul ibadah. Jadi kalau kita sudah sahih dalam ibadah, insya Allah amal atau balasan pahala itu akan didapat oleh kita. Sahihul ibadah. Ya, sahihul ibadah itu tadi sesuai dengan syariat perintah Nabi. Kalau nggak ada perintah Nabi, nggak ada perintah Allah, ya jangan dikerjakan. Salat misalnya. Ketika memang itu diperintah sesuai dengan syariat, 5 waktu, solat-solat sunnah yang disebut dengan solat sunnah rawatib, ya qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, termasuk solat duha, solat tahajud, itu semua kalau diperintah kerjakan. Kalau memang nggak ada perintahnya dan nggak ada tuntunannya jangan. Karena konsep kita apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu konsep sholat. Begitu juga konsep haji. Ibadah haji kan amal juga tuh. Ya. Akan sahih ibadah hajinya manakala mengikuti manasik hajinya Rasulullah. Mana konsepnya? Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ikuti oleh kalian manasik haji yang aku lakukan. Jadi kalau kamu pengen berhasil ibadah hajimu, ikutinya manasik Rasulullah. Ambil olehmu manasik-manasikku. Jadi manasik yang pernah kulakukan, ambil. Sa'i yang bagus, Nabi begini.
Tawaf yang bagus, Nabi begini. Ya, tahalul yang bagus, Nabi begini. Wukuf di Arafah begini. Ya, kemudian melontar jumroh begini. Ikuti. Jangan sampai kita di luar daripada konsep itu. Itu namanya sahihul ibadah, akan melahirkan pahala yang melimpah buat kita. Gitu, saudara ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, jadi kalau kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Ini ada satu hikayat, saudara. Nah, ini hikayat diberitakan dalam kitab ini. Satu cerita, hikayat. Inna rajulan fi Bani Israel. Sesungguhnya ada seseorang pada Bani Israel. Jadi ada orang di zaman Bani Israel. Abadallaha ta'ala. Itu orang beribadah kepada Allah sab'ina sanatin. Sab'ina 70 tahun. Jadi ini orang ibadah selama 70 tahun. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Beramal. Fa'aradallahu ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan an yajluwahu 'alal malaikah. Allah ingin menunjukkan kepada malaikat tentang hambanya yang beribadah selama 70 tahun itu. Farsalallahu ta'ala malakan. Lalu kemudian Allah mengutus seorang malaikat, ya, yukhbiruhu, memberikan kabar kepadanya, annahu ma'atilkal ibadatil katsirah. Maksudnya ini malaikat ya diutus untuk memberikan kabar tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang beribadah selama 70 tahun. Dengan ibadah yang banyak dilakukan itu, katanya apa? La yaliku bikal jannah. Tidak akan pernah bisa memasukkan dirinya ke surga. Jadi kamu ibadah walaupun berpuluh-puluh tahun, itu tidak akan pernah bisa membawa kamu ke surga katanya. Nggak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Kata malaikat. Menyampaikan kabar kepada si orang Bani Israel ini yang laki-laki beribadah selama 70 tahun itu. Falamma balaghahu, maka tatkala telah sampai kepadanya, qala al-abidu, berkata seorang hamba. Ketika mendapatkan kabar bahwa dia tidak akan pernah mendorong masuk surga lantaran ibadah yang begitu banyaknya dilakukan. Maka abid ini, seorang hamba yang ahli ibadah tadi, dia ngomong, nahnu khuliqna lil ibadati. Kami diciptakan oleh Allah lil ibadah, untuk ibadah. Payan bagilana, maka seyogianya bagi kami itu an na'budahu, bahwa kami beribadah kepada Allah, karena tujuan kami diciptakan itu untuk ibadah, dan kami kerjakan tujuan hidup kami itu beribadah. Ya, itu jawaban si laki-laki ini kepada malaikat. Lalu setelah itu apa, saudara? Falamma raja'al malak, maka tatkala itu pulanglah malaikat utusan ini kembali kepada Allah. Qala, lalu malaikat ngomong, lapor sama Allah. Ilahi, Tuhanku Allah, anta a'lamu bima qala. Engkau itu lebih mengetahui, lebih paham terhadap apa yang telah dikatakannya, terhadap apa yang telah dikatakan, yang dia katakan, seorang laki-laki katakan tadi, yang ahli ibadah tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab. Faqalallahu ta'ala, maka Allah menjawab laporan malaikat ini. Apa katanya? Idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al qarami la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Idza huwa lam yu'rid, kata Allah. Jika ia tidak berpaling, jika ia tidak berpaling
dari beribadah kepada kami, tidak berpaling dari ibadah kepada kami. Panahnu ma'al karam. Maka kami dengan kemuliaan yang kami punya, la nu'ridu anhu, tidak akan pula berpaling. Kami tidak akan pernah berpaling dari padanya, dari si hamba yang enggak berpaling ibadah kepada kami. Ishadu, saksikan oleh kalian. Saksikan oleh kalian, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah ampuni baginya. Saudara, kita ambil kesimpulan ya dari cerita ini, dari hikayat ini. Tadi itu ibadah seseorang ya, si abid itu selama berapa? 70 tahun dia ibadah, dia kerjain. Nih, dia kerjain ibadah selama 70 tahun. Dia beramal, dia beribadah. Nah, ketika malaikat menghabarkan kepada dia bahwa ibadahmu yang begitu banyak tidak akan pernah mendorongmu masuk ke surga. Lalu jawaban si hamba tadi, tujuan kami diciptakan Allah itu untuk ibadah. Dan kami tidak pernah berpaling dari ciptaan itu, dari tujuan kami diciptakan. Konsep ibadah itu tetap kami kerjakan karena memang itu tugas kami, katanya, beribadah. Intinya bahwa si hamba ini nggak pernah memalingkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tetap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati apa yang menjadi tujuan hidup kami diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dia nggak pernah berpaling daripada Allah itu. Tetap dia ibadah. Nah, oleh karena dia mengatakan bahwa kami tetap mewujudkan itu perintah Allah, tujuan kami hidup adalah diciptakan ibadah, maka kami beribadah, tugas kami. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada malaikat, hambaku selagi mereka tidak berpaling beribadah kepadaku dan dia mengakui tentang hak ciptaku, tujuannya adalah ibadah, aku pun tidak pernah berpaling daripadanya. Dan orang-orang yang tidak berpaling kepadaku atas perintah yang kuciptakan, atas sesuatu yang kuperintahkan, maka dia telah kuampuni dosanya. Jadi maksudnya apa di sini, saudara? Orang kalau sudah mengikuti perintah Allah, dia tidak berpaling dari Allah, niatnya satu, karena Allah. Kalau orang yang nggak berpaling tuh niatnya karena Allah. Tapi ada orang ahli ibadah, dia dikatakan berpaling dari Allah. Apa berpalingnya? Karena niatnya bukan karena Allah. Berarti berpaling. Ibadah dia kerjain tetapi berpaling dari Allah dengan niat-niat yang tidak benar. Jadi siapapun manusia yang ketika beribadah kepada Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, itu menunjukkan bahwa mereka telah berpaling dari Allah. Jadi kalau gitu ibadahnya untuk siapa? Bukan untuk Allah. Nah, jadi hamba yang tadi itu ibadahnya untuk Allah. Dia nggak pernah berpaling. Dia tetap menyatakan bahwa ini perintah Allah. Tujuan kami diciptakan untuk ibadah dan aku niatkan ibadah karena ini perintah Allah. Dan hakikat tujuan hidupku adalah beribadah, gitu. Maka dia diampuni dosanya. Itulah yang disebut al-ajra, balasan ampunan bagi orang yang beribadah tidak berpaling dari Allah. Nah, jadi pesan Imam Ghazali di sini, kalau kamu pengen mendapat pahala, maka beramal. Konsep di awal itu umum, Pak, beramal. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Itu masih umum tuh. Maka dalam satu hikayat ini diceritakan ditarik dari yang umum kepada yang khusus. Ternyata dalam riwayat ini, dalam hikayat ini, yang tadi bersifat umum dikhususkan. Orang yang beribadah selagi dia tidak berpaling, dia beramal, dia tidak berpaling kepada Allah, maka Allah pun tidak pernah berpaling kepada dia, dan balasan ampunan serta pahala yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Paham? Paham? Nah, antum ngaji untuk siapa? Karena siapa? Karena Allah. Kalau ada makanan,
Antum palingkan nggak ngajimu kepada makanan? Nah, kalau antum palingkan pada makanan, maka kamu tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Nah, begitu juga semua amal-amal atau kegiatan apapun yang sifatnya itu bernilai ibadah, kalau kamu palingkan Allah di balik kegiatan itu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Karena kamu telah berpaling kepada Allah. Berpaling dari Allah, niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan mendapatkan pahala atau apa istilahnya ridho dari Allah. Apalagi kalau orang beribadah itu niatnya cuma gugurin kewajiban saja, hati-hati saudara, itu nggak boleh, niatnya gugurin kewajiban saja. Biasanya kalau orang yang berpaling sama Allah itu saudara, sekalipun dia kerjakan, maka dia itu akan terbuka celah-celah untuk berbuat batil. Untuk berbuat batil terbuka, saudara. Terbuka. Ada orang sholatnya rajin sholatnya, saudara. Zuhurnya, ya, asarnya, maghribnya, isanya, subuh rajin, saudara. Tapi tidak membekas sholat dia itu, yang rajin sholat tadi itu tidak membekas dalam perilaku kehidupan dia. Sholat rajin, maksiat rajin. Maksiat tetap dijalankan oleh dia, gitu. Itu namanya kalau orang-orang sekarang disingkat STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Itu bimana bahwa orang yang sholat tadi memalingkan dirinya selain daripada Allah. Maka celak kebatilan itu kebuka. Sholat terus, maksiat jalan.